Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai analisis regresi dan juga korelasi menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu ada seorang manajer ingin mengetahui apakah ada hubungan antara banyaknya iklan radio per minggu dengan nilai penjualan produknya dalam juta. Data dalam 6 minggu terakhir dikumpulkan dalam tabel ini. Yang pertama kita akan menggunakan diagram pancar untuk mengetahui persamaan regresi dan juga koefisien determinasinya. Kita langsung blok saja data pada tabel, terus kita insert chart, scatter, dan kita ubah sketsernya untuk melihat garis apakah data tersebut linier atau tidak linier atau bahkan ngacak gitu. Arti dari linier adalah eh, pertambahan data A dan B sama, artinya jika A naik maka B juga ikut naik. Kalau dia tidak linier berarti negatif atau berbanding terbalik. Artinya jika A naik maka B turun atau sebaliknya. Atau bahkan tidak ada keterkaitan satu sama lain antara data tersebut. Di sini bisa kita ganti aja. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan positif 0,8527X min 0,1303. Berarti data tersebut bersifat linear, atau jika jumlah iklan meningkat atau ditambahkan, maka penjualan juga ikut meningkat. Di sini muncul 0,8527X yang artinya jika jumlah iklan ditambah satu, maka penjualan akan naik rata-ratanya sebesar 0,85 juta gitu ya. Terus kemudian min 0,1303 di sini itu artinya jika jumlah iklannya ini tidak bertambah atau X sama dengan 0, maka penjualan dengan rata-rata sebesar 0,1303 yang artinya sangat kecil mendekati 0. Kemudian untuk koefisien determinasinya atau R kuadrat itu sama dengan 0,78. Artinya variasi penjualan itu diakibatkan oleh jumlah iklan sebesar 78%. Adapun sisanya dari 100% itu yaitu sekitar 22%, berarti disebabkan oleh faktor lainnya. Kemudian selanjutnya mencari koefisien korelasi atau R hitungnya dengan rumus sebagai berikut. Tetapi di sini saya akan menggunakan alat bantu dari Microsoft Excel itu sendiri, yaitu data analis. Di sini ada fitur yang namanya data analis, tetapi kita harus meng-add-nya terlebih dahulu. File, option, terus ke add-ins, maka di sini ada analis toolpack. Kita harus menambahkan toolpack ini terlebih dahulu, baru dia akan muncul data analis ini. Tinggal klik go aja, maka data analis akan muncul. Caranya adalah kita tinggal klik data analisnya, kita pilih apa yang mau kita analisa, yaitu correlation. Oke, kita cari datanya, kita blok. Terus ini grup berdasarkan kolom, labels di pertama, row, terus outputnya kita taruh di sini. Nah, oke, maka akan keluar R hitungnya yaitu sebesar positif 0,8832, yang artinya jumlah iklan dan juga penjualan itu linear atau sama-sama naik gitu. Kemudian
diasumsikan alfanya atau R table itu 5% dengan data n sama dengan 6, maka R table diketahui 0,811. Kemudian kita uji korelasi dan juga hipotesis. Kita asumsikan H0 itu tidak ada hubungannya antara jumlah iklan dan penjualan, serta H1 itu ada hubungan antara jumlah iklan dan penjualan. Dari nilai korelasi ini yang sudah dihitung tadi, berarti hubungan antara penjualan dan juga penambahan iklan itu sangat kuat, berada di antara 0,80 sampai 1. Kemudian kriteria pengujiannya itu jika R hitung lebih besar dari R table, maka kita akan menolak H0. Artinya ada hubungan antara penjualan dan juga eh, penambahan iklan begitu. Dan jika R hitung itu table, maka kita terima H0-nya, yang artinya tidak ada hubungan antara jumlah iklan dan juga penjualan. Kita bisa lihat penjualan di sini nilainya lebih besar daripada R table, yang artinya kita eh, menolak H0. Berarti ada hubungan antara jumlah iklan dan juga penjualan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke soal kedua. Seorang peneliti di bidang kesehatan ingin mengetahui bagaimana dosis obat dalam miligram mempengaruhi detak jantung pasien. Data dari 7 pasien pada tabel berikut. Pertama, kita membuat diagram pancarnya terlebih dahulu. Seperti tadi, kita blok, insert, chartsnya kita ambil scatter, atau warna biru. Ininya kita tambahkan garis. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari soal sebelumnya, di mana persamaan regresinya di sini adalah minus 35,74, yang artinya eh, data tersebut tidak linear, yaitu eh, dosis obat berbanding terbalik dengan detak jantung. Dan juga terlihat pada persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan negatif 35,744X, yang berarti setiap peningkatan 1 mg dosis obat cenderung mengurangi detak jantung rata-rata sebesar 35,744 BPM atau beat per menit. Dan 98,81 ini berarti jika dosis obat atau X sama dengan 0, maka detak jantung diprediksi sebesar 98,81 beat per menit. Dan nilai koefisien determinasinya atau R kuadrat itu sama dengan 0,666,6%. Yang artinya variasi pada detak jantung dapat dipengaruhi oleh variasi dosis obat sebesar 66,6% dan bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kesehatan pasien itu sendiri, usia, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke koefisien korelasi R hitungnya dengan rumus berikut, tapi kita menggunakan data analis seperti tadi. Klik data analis, correlation, kita cari datanya. Oke, columns, labels and first row, output range. Kita cari output range-nya di sini. Oke. Nah, di sini muncul R hitungnya itu sebesar
negatif 0,816109, yang artinya detak jantung berbanding terbalik dengan dosis obat. Kemudian airtable-nya dengan data sebanyak 7, yaitu 0,754. Kita uji korelasinya. 0,816 tentunya lebih besar dari 0,754. Dari R hitung 0,816 berarti hubungan antara dosis obat dan detak jantung itu pastinya sangat kuat. Dengan R hitung lebih besar daripada R table, berarti kita tolak H0, yaitu ada hubungan antara dosis obat dan detak jantung. Berarti kita bisa beri kesimpulan jika dosis obat naik sebesar 1 miligram, maka detak jantung akan menurun sebesar 35,74 bit per detik, bps, bit per second. Oke, mungkin sekian beberapa contoh soal yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.